Halo Bobotoh, salam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di video pertama di channel ini. Tempatnya informasi, cerita, dan keseruan seputar Persib Bandung. Kebanggaan orang Sunda, kebanggaan Jawa Barat. Pertama-tama kita ucapin selamat dulu sebesar-besarnya untuk Maung Bandung, Persib juara yang berhasil diraihnya di Liga 1 di musim 2024-2025. Bukan cuma warga Bandung yang merayakan, tapi seantero Jawa Barat tumpah ruah karena Persib bukan sekedar klub sepak bola, tapi ini jati diri, ini budaya, ini kebanggaan orang Sunda. Konvoi juara yang digelar tanggal 25 Mei 2025 benar-benar pecah. Start dari Balai Kota Bandung mulai jam 9 pagi, lalu masuk ke Jalan Kecil Purnawarman, Jalan Riau ya, itu masuk ke Purnawarman, belok kiri ke Jalan Dago, masuk ke Diponegoro, berakhir di Jalan Cilamaya, dan finish di Gedung Sate. Sepanjang jalan penuh lautan biru, gegap gempita pisan, pokoknya mah, tapi bukan anaknya Gading. Di Gedung Sate, ribuan bobotoh udah nunggu sampai halaman depan, gerbang gazebo, semua padat macetnya. Wah, Bandung macet total dan lumpuh tuh pada hari itu. Aku sendiri waktu itu terjebak di Jalan Supratman, udah nyoba muter arah ke arah Tegalega ke acaranya Viking kayak yang satunya lagi tuh, yang tadinya juga ada rame-rame di sana, tapi ya stuck deh, ada. Tapi di balik euforia ada kabar duka juga, seperti yang udah aku ingatkan sebelumnya. Aku bikin video TikTok tentang jangan terlalu berlebihan kalau euforia. Ingat tahun lalu kita pernah kehilangan satu saudara bobotoh karena konvoi. Jangan sampai kita ulangi kesalahan yang sama. Jangan nyundul motor orang, jangan geber-geber ugal-ugalan, dan tolong jangan naik ke atap angkot. Itu bukan panggung DJ cuy. Ini beberapa hari sebelum di tanggal 25, kita kehilangan dua bobotoh wanita dalam kecelakaan di bypass Cicalengka. Dan satu orang lagi, aduh ini miris banget sih, jatuh dari jembatan Pasupati. Turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga yang kritis bisa segera pulih. Dan untuk yang berpulang, kita doakan bersama-sama yuk bobotoh, semoga diterima seluruh amal dan kebaikannya. Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Tapi di tengah-tengah duka dan euforia ada juga momen-momen lucu yang viral. Misalnya ada bobotoh yang kepisah sama rombongan teman-temannya, entah ke bawah suasana atau kayak gimana. Terus ada anak kecil yang trauma karena beneran ngeliat Pak Deddy Mulyadi yang katanya mau bawa anak-anak nakal ke barak. Kirain cuma di video doang, ternyata dia nyata cuy. Dan yang paling ngakak nih, ada yang bawa banner ngajak Pak Ridwan Kamil konvoy pakai jersey Persija. Ayo wae bobotoh mah. Oke, bobotoh, sekarang kita masuk ke segmen yang agak menguras emosi ya. Ya gimana enggak ya, ada beberapa pemain yang akan hengkang di akhir musim ini. Oke, kita bahas aja langsung soal transfer pemain. Per tanggal 28 Mei 2025 video ini dibuat. Ada beberapa yang dipastikan ya sudah pasti keluar dari Persib Bandung. Yang pertama adalah Ciro Alves ke Maulid United. Video perpisahannya sudah dibuat oleh akun resminya Persib. Yang lainnya ada Tyron Del Pino yang juga mengikuti jejaknya Ciro ke Maulid United. Ada Rahmat Irianto yang katanya kembali ke Persebaya. Lalu ini sih yang paling sakit hati, Nick Kuipers cuy. Ini tuh back luar biasa sih menurut gua. Kayaknya gak ada sih yang bisa ngegantiin peran Nick Kuipers ya. Kalau misalkan mau disama-samain ya, itu nggak ada. Lalu selanjutnya ada Kevin Raymondoza yang katanya akan ke Chonburi, Thailand. Lalu juga yang mengejutkan ada Edo Febriansah yang katanya beritanya mau ke Dewa United. Dan juga ada Gustavo Franca yang mengikuti juga jejak Tyron dan Ciro Alves ke Maulid United. David Da Silva, nah ini sih masih diperjuangkan ya. Kalau misalnya informasi yang saya dapat terakhir sih, katanya David Da Silva ini katanya masih mau melakukan negosiasi. Apabila memang masih buntu, ya sudah, sepertinya dia juga akan ikut keluar. Banyak dari mereka yang pergi karena ya itu tadi, negosiasi yang tertunda. Manajemen memang berjanji akan bicara setelah liga selesai, tapi menurut saya ini harus segera dibereskan biar pemain nggak digantung statusnya. Kan nggak enak digantung tuh. Nah, kabar baiknya ada bocoran soal pemain baru yang akan merapat. Kami dapat info dari berbagai sumber ya. Ini boleh kalian validasi atau misalkan kalian ada informasi lain gitu ya, boleh komen di bawah. Dan aku pribadi itu selalu join di live-nya TikTok Adam Alis. Dia suka ngasih bocor-bocor tipis. Ada beberapa nama yang beliau singgung. Nah, salah satunya mungkin sering yang kita dengar adalah Sadil Ramdhani ya, yang digadang-gadang itu terus akan diundang oleh agen Adam Alis. Lalu ada Alfred dan Dewa
Bangga, PSIS Semarang yang katanya juga akan bergabung. Ini juga masih rumor. Lalu ada William Marsilio, ex Arema. Ya kita tahu ya catatannya William itu seperti apa kemarin waktu bermain untuk Arema. Lalu selanjutnya ada Luciano Guechoque. Aduh susah banget ini namanya. Dari Argentina, dia sebelumnya bermain di Perak FC di Malaysia. Lalu ada Berguino dari Borneo berkebangsaan Brazil juga. Lalu ada William Barros Cimahi, utama di Cimahi cuy, Cimahi udah. Lalu ini ada adik kandungnya Rezali Hehanusa, ada Hamra Hehanusa dari Persik Kediri. Wah makin kuat aja nih kayaknya lini belakang kita kalau misalkan ada dua bersaudara. Ingat zamannya Phil Neville sama Gary Neville ya. Lalu ada Leo Gaucho. Leo ini memperkuat Borneo di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Nah kalau dilihat-lihat nama-nama ini sepertinya disiapkan untuk menutup lubang pemain yang rencananya dirumorkan akan hengkang. Jadi ya ada benang merahnya gitu loh. Dan cuy, ini ada kabar yang membagongkan sekaligus membanggakan. Di tanggal 24 Mei menjelang pembagian Piala Juara, Pak Glenn, bos dari PT PBB mengumumkan bahwa Persib akan melantai di bursa saham alias IPO cuy. Dan makin luar biasa ada sosok Pak Muamara Sirait yang menyatakan akan berinvestasi sebesar 100 miliar rupiah jika IPO ini terlaksana. Saya cinta Kota Bandung. Saya akan invest 100 miliar rupiah untuk Persib Bandung. Oh, gila sih ini. Ngomong investasi kayak beli chiller. Gampang banget ya kayaknya orang lain. Ini bukti bahwa Persib bukan hanya sekedar bicara secara prestasi ya, tapi juga secara manajemen dan bisnis. Ini membuktikan bahwa ya semuanya rapi gitu ya. Apalagi kalau misalkan sudah IPO, ya makin transparan semuanya gitu. Bahkan Bobotoh sekalipun bisa punya kok beberapa lembar saham kalau misalkan nanti Persibnya juga sudah melantai gitu ya. Yuk kita nabung bareng-bareng untuk beli sahamnya Persib. Oke. Ini dia yang terakhir, kabar yang luar biasa juga. Beckham Putra dipanggil Timnas Indonesia. So I called up player from the champion, Persib Bandung, and his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team of Indonesia. Cie. Akhirnya ya, tapi bukan sambutannya didapat, malah nyinyiran cuy. Alah. Padahal bukan kita seharusnya dukung semua pemain muda yang berkembang ya. Kan mau berkembang tuh pemain tuh nggak harus main di klub doang. Iya nggak? Apa salahnya kalau misalkan Beckham dipanggil kalau misalkan memang dia punya kapasitas loh. Pemanggilan ini dilakukan langsung oleh Patrick Kluivert pada tanggal 27 Mei 2025. PSSI resmi mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas ya. Ya salah satunya adalah ada sesuatu yang terjadi mungkin cedera yang dialami oleh Septian Bagaskara yang akhirnya harus mengganti posisi tersebut oleh Beckham Putra Nugraha, pemain muda Persib Bandung yang musim ini tampil cukup konsisten, terutama di paruh akhir musim nih. Jadi gacor-gacornya itu di paruh akhir musim justru. Beckham menjadi salah satu dari sedikit pemain muda lokal yang masih bertahan di skuad utama tim sebesar Persib loh, yang dipenuhi pemain asing dan ada naturalisasi ya. Tapi sayangnya pemanggilan Beckham ini justru disambut dengan banyak komentar miring, mulai dari mempertanyakan kualitasnya hingga tuduhan pemain titipan karena nama besar klub. Aduh, di media sosial udah seliuran kemana-mana. Semoga Beckham mentalnya kuat ya. Saya tahu mental kamu kuat Beckham. Jadi ya muncul komentar-komentar negatifnya ya kayak, lah Beckham emang dia bisa ngapain musim ini, cuma menang nama doang, pemain lain lebih pantas bla 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 bla. Banyaklah komentar miringnya guys. Sabarnya di Bobotoh harus sabar cuy. Titipan kena cuy. Padahal kalau kita lihat secara objektif, Beckham bukan pemain asal-asalan loh. Musim ini dia mencatatkan 29 pertandingan, 1829 menit bermain loh bersama Persib. Gila, pemain muda musim itu dikasih kepercayaan 29 pertandingan. Luar biasa sih. Dia terlibat dalam 3 assist dan menciptakan 6 gol. Ya usianya baru 23 dan ini adalah level emas untuk ditempa di level internasional. Ya walaupun Beckham mungkin hanya ikutan TSC gitu ya, tapi kan dia bisa mendapatkan atau menyerap ilmu dari rekan-rekan setimnas lainnya yang juga para pemain yang sudah malah melintang di liga-liga Eropa gitu loh. Dan jangan lupakan juga pemanggilan ke timnas juga kebagian dari proses regenerasi loh. Kalau pemain muda nggak dikasih kesempatan, lalu kapan mereka akan matang? Menariknya, ketika pemain dari klub lain dipanggil meskipun belum terlalu bersinar, responnya biasa aja tuh, kalem, adem ayem, gak ada yang rame-rame. Tapi kalau pemanggilan yang dilakukan ke pemain Persib langsung diributkan. Ini siapa? Coba yang mulai langsung diserang cuy. Katanya masa klub juara gak ada yang dipanggil timnas, tapi pas udah ada yang dipanggil, ini mah titipan. Oh ya apa?
Maunya apa? Apakah ini soal objektivitas atau memang ada bias terhadap klub-klub besar? Atau mungkin karena nama Beckham yang terlalu hype? Ya, mungkin versi terlalu seksi untuk para pembenci, cuy. Gini, kita semua tentu berhak beropini. Tapi jangan sampai opini itu malah menjatuhkan pemain muda yang sedang berjuang. Pemanggilan Beckham ke timnas adalah bagian dari rencana besar pelatih. Kita dukung aja dulu, ya nggak? Kalau ternyata dia nggak perform, silahkan kritik. Tapi kritiknya ya memang atas dasar dari permainannya gitu loh. Jangan bawa embel-embel yang lainnya. Jadi kasih kesempatan aja dulu. Jangan diserang sebelum main cuy. Karena sepak bola itu bukan cuma soal bintang besar, tapi soal siapa yang mau kerja keras dan belajar di level tertinggi. Oke bobotoh, segitu dulu aja untuk video pertama aku. Mudah-mudahan ini bisa jadi awal baik buat channel ini. Kalau kamu suka konten aku ini, jangan lupa subscribe, subrek, nyalain lonceng, dan tinggalin komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Hidup Persib, hidup bobotoh, hatur nuhun sadayana, sampurasun, rampes.